Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Advent Christina. Sekarang saya berada di Suzuki Indo Bali Trada. Nah, ini alamatnya di Jalan Tekumar Denpasar nomor 345 Denpasar, Bali. Sekarang saya ada di cabang Tekumar. Kalau teman-teman mau pesen atau SPK hari ini untuk di Suzuki, nah kalian bisa cari-cari mobil yang menarik ya. Mulai dari Suzuki Espresso, XL7, R3, Jimny juga ada teman-teman. Kemudian ada juga Suzuki Grand Vitara. Langsung aja hubungi sales konsultan kita ini, Bli Tumon teman-teman. Oke, nah sebentar saya akan mereview dari mobil Suzuki ya yang banyak dinantikan oleh para calon konsumen yang sedang menonton hari ini. Oke, langsung aja nanti kita lanjut untuk video review dari mobil Suzuki-nya. Let's go! Halo semuanya, selamat datang di channel Advent Christina. Suzuki 5 Doors, yes. Oke, ini mobil akhirnya saya bertemu juga dan sudah cukup lama tidak melihat Suzuki Jimny 5 Doors ya. Sebelumnya Suzuki Jimny yang 3 pintu itu indennya ya agak cukup lama ya, sekitar 1 tahun atau 2 tahun. Dan kali ini sebentar saya akan mereview dari mobil Suzuki Jimny 5 pintu, apa saja kelebihannya, apa saja kelemahannya, dan kita juga nanti akan merasakan akselerasinya, terus ketangguhan dari mobil ini, berapakah konsumsi dari bahan bakarnya, apakah dia irit, namun mesinnya ini injeksi teman-teman. Nah, oke, langsung aja kita review dari Suzuki. Oke teman-teman, menurut dari Suzuki Indonesia, ini merupakan salah satu Suzuki Jimny keluaran terbaru. Sebelumnya ada Suzuki Jimny 3 pintu, namun saat ini yang ada di sebelah saya ini Suzuki Jimny 5 pintu. Nah, dia hanya menambahkan ruang space untuk masuk ke dalam kabin penumpang, dan sebelumnya itu hanya memiliki 3 pintu. Untuk masuk ke bagian penumpang itu dia harus mengakses ke bagian depan, kemudian kursi ditarik ke depan untuk bisa mengakses ke pintu bagian penumpang. Namun saat ini sangat mudah, kita melihatnya sangat proporsional banget untuk dari pintunya, karena wheelbase-nya ini dia bertambah dan total wheelbase-nya ini sekitar 340 mm. Kemudian untuk dari segi bentuknya dia memang khas Jimny banget, dia lebih mengotak. Kemudian warna ini dia tersedia dari warna yang satu warna, dan ada juga warna yang seperti ini, warna dual tone teman-teman. Oke, warna utama yang di mobil ini di samping saya ini warnanya itu adalah Savana Ivory ya teman-teman. Kita bahas langsung di bagian depannya. Di bagian depannya ini di sini sama persis dengan Jimny 3 pintu, dan untuk kap mesinnya juga sama. Kemudian untuk grillnya sendiri, ini grillnya dia masih menggunakan grill dari material atau orisinal dari Suzuki. Untuk lampunya sendiri ini dia sudah full LED. Kemudian lampu sennya dia masih menggunakan lampu bohlam. Kemudian ada lampu halogennya. Lampu halogennya itu masih menggunakan lampu bohlam juga. Kemudian untuk dari grillnya dia belum menggunakan grill chrome, tetapi di sini juga warnanya warna senada dengan warna bumper, atau yang bisa disebut dengan warna hitam doff. Apabila teman-teman memakai mobil ini, tentu saja ini bahannya bahan fabrik ya teman-teman, bahan fabrik. Kemudian warna hitam doff-nya di sini juga menyatu dengan
satu grill ya teman-teman. Kemudian juga di sini ada di bagian bumpernya. Bumper ini sebenarnya masih menggunakan bahan plastik teman-teman. Dan kemudian juga di sini ada nozzle yang berfungsi untuk mengeluarkan hembusan air untuk membersihkan dari lampu utama. Oke, kita melihat dari desain di depannya. Desain di depannya ini sama persis dengan Suzuki Jimny 3 pintu, teman-teman. Dia ini mengotak, namun kacanya dia tegak lurus. Alhasil, kalau kita melihat dari luar atau mengemudikan mobil ini dari dalam, penglihatan itu tidak hanya mengganggu dari kasat mata, tapi membuat mobil ini menciri khas atau memiliki karakter yang sangat tangguh. Oke, langsung aja kita bahas ke bagian mesin dari mobil ini teman-teman ya. Oke, untuk dari mesin mobil ini, mesin dari mobil Suzuki Jimny 5 pintu ini dia hampir sama dengan Jimny yang sebelumnya, yaitu Jimny 3 pintu. Namun mesin mobil kali ini dia basisnya itu sama dengan mobil Suzuki R3. Nah, untuk dari tenaga yang dihasilkan dari mobil ini yaitu memiliki tenaga sekitar 102 PS dan torsi yang dihasilkan yaitu 130 Nm. Nah, untuk dari mesin mobil ini dia menggerakkan mesinnya itu ke roda bagian belakang. Kalau Anda ingin engage atau menggunakan fitur 4-wheel drive, Anda bisa menggunakannya, dan mesin yang dihasilkan dari pengaktifan engage 4-wheel drive-nya itu dia bisa menyalurkan tenaga ke seluruhan roda. Nah, untuk dari mesinnya ini sendiri dia dapat mengkompensasi dari mesin yang dihasilkan dari mobil ini, sehingga untuk pergerakannya, untuk kecepatannya, akselerasinya itu merupakan ciri khas dari mobil off-roader atau mobil adventure. Nah, kita bahas di bagian belakangnya teman-teman. Untuk bagian belakangnya juga sama persis dengan Jimny 3 pintu. Ya, ada saja perbedaan yang sangat tipis, yang sangat kentara ya teman-teman. Apa itu? Yaitu sensor parkir yang ada di bawah. Ada 4 buah sensor parkir ya, di kiri dan di kanan. Kemudian ban serep juga masih diletakkan di bagian belakang. Itu ciri khas dari mobil ini. Kemudian di sini juga ada defogger, ada lampu remnya juga teman-teman ya. Kemudian ada shark fin ya, antena, bukan shark fin ya teman-teman, antena biasa diletakkan di sebelah kanan bagian belakang. Kemudian di sini juga lampunya masih menggunakan lampu bohlam, bukan lampu LED teman-teman. Oke. Untuk dari belakangnya ini dia lebih mengotak ya, lebih mengotak banget, khas dari karakter Suzuki Jimny. Langsung aja kita lihat di bagian belakang. Nah, untuk membuka dari mobil ini dia ditarik lalu diletakkan di bagian kanan. Itu merupakan satu gaya buka pintu dari mobil ini ya. Apalagi ini mobil yang basicnya cocok untuk off-roader, adventure ya teman-teman. Kemudian satu hal yang mobil ini perlu mendapatkan perubahan secara signifikan, yaitu adalah dengan daya tampung bagasi atau daya angkut orang. Apakah kita memilih untuk daya angkut orang atau untuk mengangkut barang? Untuk bagasinya di sini ini sangat benar-benar proper ya teman-teman. Apalagi kalau kita membawa koper premium secara diletakkan dengan vertikal, itu
sangat benar-benar bisa kita terapkan ya teman-teman. Untuk di sini juga bagasinya tidak terlalu sempit ya, tidak terlalu luas banget, sangat cukup untuk menaruh barang apa saja, yaitu tas, koper, dengan barang-barang yang lainnya. Dan itu pun juga proper untuk kita bisa menaruh atau mengangkut barang-barang bawaan. Oke, teman-teman, langsung aja ini kita praktekkan untuk bagaimana kita merebahkan kursinya ya. Oke, untuk perebahannya ini, nah kita di sini juga ada barang-barang yang bisa kita bawa. Oke, nah, oke, ya. Untuk barang-barang yang kita bisa bawa ini pada dasarnya kalau di Jimny 3 pintu itu bisa rata lantai, tapi untuk di Jimny 5 pintu ini dia tidak bisa rata lantai karena di sini juga ada gundukan ya teman-teman, gundukan sedikit ya. Itu tidak menjadi masalah ketika kita ingin mengupdate space-nya untuk bisa kita menaruh barang dengan lebih leluasa. Oke, langsung kita tarik aja lagi untuk bagian tempat duduknya. Oke, ya, itu dia. Kita bisa menciptakan bagaimana kita mengangkut orang atau mengangkut barang yang kita bawa. Oke, untuk bannya di sini kita melihat ini hampir sama persis dengan ban mobil Jimny 3 pintu ya teman-teman. Dari bentuk peleknya, ini peleknya dia warna abu-abu gelap, abu-abu glossy teman-teman. Untuk bannya sendiri dia menggunakan ban highway ya teman-teman, bukan ban MT. Kalau bannya sendiri dia memiliki ukuran 190 per 50 teman-teman. Dan di sini juga menggunakan dari ban ring 15. Ini bannya ini dia masih kurang pas untuk ban off-roader ya teman-teman. Nah, bannya sendiri ini merupakan ban orisinal atau ban aslinya. Dia desainnya itu bannya dia agak kurus. Kalau untuk ban off-roadernya ini dia agak lebih lebar, kemudian dia lebih berisi, tapi itu tidak menjadi masalah teman-teman. Kemudian kalau bannya ini sendiri dia bisa digunakan di jalan bergelombang, bahkan di jalan yang tidak rata sekalipun. Oke teman-teman, sekarang saya ada di posisi penumpang di baris kedua ya teman-teman. Karena berhubung ini mobil yang selayaknya bisa mengangkut orang atau penumpang, untuk berada di posisi seperti ini, tinggi saya 178 cm, saya mendapatkan legroom yang sangat luas ya, cukup, dan kaki ini tersangga dengan baik, sehingga kita juga bisa menjulurkan kaki kita ya di bagian posisi ini. Dan headrest juga tersedia untuk di bagian penumpang. Ini proper untuk penumpang yang berada di sini. Ini hanya 2 penumpang di bagian depan, bagian belakang, maaf teman-teman. Nah, untuk di bagian di sini, kalau kita mau membawa penumpang lebih dari 2 orang atau 3 orang untuk duduk di tengah bisa saja, tetapi ini tidak ada headrest di bagian tengah. Ini hanya direkomendasikan atau lebih proper untuk Anda bisa duduk berdua di bagian sini. Nah, untuk bahannya di sini juga, ini bahannya yang kualitasnya ya cukup bagus. Namun ini bahan pabrik ya teman-teman, belum bahan kulit, bukan semi kulit juga teman-teman. Dan di sini juga
tersedia seat belt 3 titik. Kemudian di sini juga ada tempat untuk menaruh car seat ya, car seat untuk anak-anak. Jadi sangat cocok juga untuk mengajak anak kita dan menaruh car seat yang sudah tersedia di beberapa titik tempat duduk ini, teman-teman. Oke, untuk duduk di tengah sini juga ya, kita ya kalau menurut saya sih ini kurang pas, nyaman ya teman-teman untuk berada di sini, karena ini ada gundukan yaitu seat belt yang ada di tengah ini. Karena di tengah sini juga ada as kopel yang posisinya di bagian tengah, karena as kopelnya ini dia memanjang dari depan ke belakang untuk mobil ini ya teman-teman. Nah, ini juga sangat benar-benar nyaman ketika kita duduk di bagian kursi penumpang. Headrestnya yang cukup proper, kemudian juga kita menaruh kaki ini dengan cukup nyaman, kemudian kita juga bisa menaruh beberapa dokumen di penyimpanan tempat duduk bagian depan. Namun sayangnya ini tidak ada ventilasi AC di sini dan colokan USB untuk kita bisa charger, teman-teman ya. Nah, di sini tidak adanya ventilasi AC, namun itu tidak menutup kemungkinan karena mobil ini tidak mengedepankan fitur-fitur tersebut. Ini hanya mobil yang cocok untuk adventure, cocok untuk off-roader di jalan yang penuh rintangan atau bergelombang. Oke, sekarang saya sudah berada di bagian pengemudi ya, baris pengemudi. Dan ini begitu saya duduk di sini teman-teman, ini sungguh sangat luar biasa. Ya, banyak persamaan di Jimny 3 pintu. Untuk di Jimny 5 pintu ini ada beberapa perbedaan. Yang pertama, dari instrumen clusternya ya. Instrumen clusternya ini dia ada sedikit perbedaan, yaitu di mode informasi mengenai konsumsi bahan bakar. Konsumsi bahan bakar ini dia menginfokan untuk apakah di sini juga tertera dari informasi jam atau suhu di luar mobil, bahkan rata-rata konsumsi average speed, kemudian driving time, dan instant fuel economy, serta ya hanya itu saja. Kemudian ada informasi untuk penggunaan seat belt, di mana ada penumpang yang belum memakai seat belt, atau di depan, di kiri pengemudi, atau di bagian penumpang di belakangnya. Kemudian untuk dari speedometer masih sama. Ini merupakan kembali lagi dari ciri khas Jimny di awal-awal mereka mengeluarkan dari mobil ini. Dia masih menggunakan tachometer dan RPM. Kemudian ini di sini bahannya ya bahan yang sangat keras, plastiknya ini menciri khas mobil adventure atau mobil off-roader. Dan kita melihat dari dashboardnya di sini, terlebih lagi untuk mobil ini dia dibekali sebuah airbag yang begitu luar biasa ya teman-teman. Kemudian untuk dari segi materialnya, ini material yang sangat benar-benar mobil ini punya ciri khas tersendiri, dari material kerasnya, kemudian dari material yang lainnya. Ini tidak ada material yang empuk, semua benar-benar keras teman-teman. Kemudian ya AC ini masih single zone, belum dual zone. Kemudian head unitnya dari instrumen entertainmentnya ini dia sudah melakukan suatu perubahan,
yaitu dimana sebelumnya di Jimny 3 pintu dia masih menggunakan entertainment yang begitu agak kecil. Itu aftermarket sih, masih aftermarket. Dia saat ini mobil ini sudah menggunakan head unit entertainment system sebesar 9 inci. Kemudian untuk responsif dari touchscreen-nya ini juga sangat benar-benar dipegang ini mantep banget ya teman-teman. Kemudian di sini juga sudah terkoneksi Apple CarPlay dan Android Auto. Untuk dari pergeserannya ini tidak ada kendala sama sekali ya teman-teman ya. Ini benar-benar entertainment system yang sudah memumpuni di zaman sekarang. Oke. Untuk dari fitur-fitur yang lainnya di sini juga kita membuka jendela tidak hanya di bagian pintu pengemudi, tapi kita bisa membuka di sekitaran sini. Ini untuk yang kiri dan ini untuk yang kanan seperti ini. Oke. Nah, untuk dari fitur yang lainnya, mobil ini hanya menyediakan cruise control biasa, namun mobil ini belum disematkan ADAS ya, seperti mobil Jimny yang ada di luar negeri. Di sana itu sudah menyematkan ADAS, yaitu Adaptive Cruise Control. Namun mobil ini masih menggunakan cruise control biasa. Nah, dari kita berada duduk di posisi pengemudi ini, kualitasnya dari joknya sangat benar-benar cukup nyaman. Apalagi headrestnya tidak terlalu keras. Kemudian untuk memposisikan kita dalam keadaan menyetir ini benar-benar cukup pas. Apakah ini setirnya sudah teleskopik? Wah, ini belum teleskopik. Untuk ini saat ini tilting saja ya teman-teman. Oke. Nah, ini setirnya ini dia sama persis dengan mobil Suzuki pada umumnya. Di sini juga ada informasi mengenai instrumen clusternya, bahkan di sini juga mengenai informasi dari entertainment systemnya. Kemudian di sini juga ada ini ya, soket 12 volt yang tersedia, dan di sini juga USB-nya masih menggunakan USB Type A. Kemudian handbrake-nya ini masih handbrake manual ya, belum handbrake elektrik. Kemudian di sini juga untuk membuka bagian pintu atau jendela kanan kiri di bagian belakang ya teman-teman. Kemudian juga di sini ada 2 buah cup holder teman-teman. 2 buah cup holder ini juga benar-benar Suzuki mengedepankan suatu mobil yang karakternya sesungguhnya itu karakter mobil off-roader teman-teman. Oke, langsung aja kita bagaimana rasa dari berkendaranya ya. Kita langsung saja mengendarai mobil ini. 3, 2, 1. Ya, teman-teman, sekarang saya berada di Suzuki Jimny 5 doors. Kali ini saya ditemenin sama sales konsultan kita, Bli Tumon. Halo. Ya. Oke. Untuk berada di dalam mobil ini, kabinnya ini sangat cukup perdamannya ya. Untuk perdamannya ini sangat cukup bagus. Apalagi masalah suspensi. Wah, masalah suspensi ini mobil yang sejatinya yaitu mobil-mobil khusus off-roader ya, teman-teman.
cocok untuk dibawa adventure. Kemudian sejatinya mobil ini dia tidak hanya mengedepankan fitur, tapi mengedepankan sasis-sasis yang dimilikinya. Contohnya, mobil ini sudah lengkap dengan sasis yaitu leather frame, bukan sasis monocoque. Nah, sasis leather frame di mobil ini sangat cocok ya teman-teman. Kalau dipasangkan mobil seperti ini yang mempunyai karakter, contohnya seperti mobil Suzuki Jimny 5 doors. Nah, beda dengan halnya dengan Suzuki Jimny 3 pintu teman-teman. Kalau ini dia ruangnya agak ditambah sedikit ya, karena kalau yang 3 pintu itu dia masih bisa terbilang mobil yang ikonik. Bukan berarti mobil ini tidak ikonik, tapi mobil ini memiliki karakternya yang macho serta bobot yang agak sedikit berat. Untuk bobot dari mobil ini, dia kisaran totalnya itu berat 110 kg. Nah, itu dicatat oleh Suzuki Indonesia yang mampu atau mengingat kembali untuk bobot seberat itu dibandingkan dari Jimny 3 pintu. Kalau Jimny 3 pintu itu ya tinggal dikurangin dari bobot sebelum dari mobil Jimny 5 pintu. Nah, untuk dari kabinnya ya, kembali ke kabinnya. Kabinnya ini cukup bagus. Perdamannya ini kalau kedengaran dari dalam ini mampu mensenyapkan dari suara-suara gemuruh yang ada di luar ya. Kemudian dari instrumen clusternya ini dia sedikit berbeda dengan Jimny 3 pintu. Untuk yang Jimny 5 pintu ini dia instrumen clusternya di sini masih menggunakan tachometer, kemudian ada instrumen yang dibilang modern teman-teman. Ini saya suka banget, apalagi informasi-informasi seperti pembacaan dari bahan bakar, konsumsi bahan bakarnya, dan mobil ini irit ya. Ini irit, dia memiliki tenaga sekitar 1500 cc 4 silinder injeksi teman-teman. Injeksi. Kemudian untuk dari tenaga yang dihasilkan itu sekitar 103 PS, dan torsi yang dikeluarkan dari mobil ini sekitar 135 Nm. Nah, kecuali teman-teman yang sedang menonton bisa meng-engrade atau mengupdate dari transfer case-nya ini ya teman-teman. Kalau mengoperasikan mobil ini bagaimana? Kalau menurut saya ini mengoperasikan mobil ini di jalan yang rute dalam kota, sebaiknya menggunakan transmisi CVT-nya. Kalau untuk menggunakan transmisi dari transfer case-nya ini, Anda bisa mencoba mobil ini di jalan yang bergelombang atau jalan yang rusak gitu ya. Itu bisa kita nikmati untuk pengoperasian dari transfer case ini. Kemudian kalau untuk bagaimana bantingannya ini empuk teman-teman, empuk sekali. Ini kalau bisa dibilang dari mobil-mobil ya seperti mobil Jeep yang lain atau Mercy Mini G-Class itu berbeda sekali. Tapi kalau ini dibilang direct kompetitor, Jimny tidak bisa dibilang mendirect kompetitor antara seperti mobil Hyundai Creta, Honda HR-V, kemudian mobil sejenisnya itu tidak bisa dibilang direct kompetitor teman-teman. Kenapa? Karena sejatinya mobil ini hanya khusus untuk yang hobi atau menyukai dari model mobil ini. Nah,
Kalau untuk di belakang ini kita bisa bicara mobil ini mau diangkut untuk orang atau barang, ini bisa. Kalau untuk mobil yang Jimny 3 pintu itu hanya memuat mengangkut orang dan tidak bisa mengangkut barang. Tapi ini bisa mengangkut orang, bisa mengangkut barang juga bisa, dan itu kelebihan yang Suzuki selama ini memikirkan, wah ini bisa mengangkut orang atau mengangkut barang. Nah itu kembali lagi Suzuki, mereka berinovasi untuk apa yang bisa mereka bawa atau angkut. Sekarang ini tuh jalanan kondisi lagi macet-macetnya nih teman-teman. Kenapa kalau mobil adventure ini atau off-roader ini seperti Suzuki Jimny 5 pintu, apakah cocok dibawa macet-macet? Wah, sangat cocok teman-teman, cocok sekali. Ini tidak hanya diperuntukkan untuk di jalan bergelombang, di jalan yang penuh dengan rintangan dan tantangan, ini proper untuk di tengah kemacetan saat ini. Nah, untuk di tengah kemacetan saat ini, dalam membawa mobil seperti ini sangat benar-benar ergonomis. Apalagi yang tingginya saya ini sekitar 178 cm. Melihat dari sudut pandang ketika kami menyetir, ini tidak ada sama sekali keluhan atau rasa bosan di dalam mobil, itu tidak ada. Kita menikmati dengan kemacetan, apalagi membawa mobil adventure atau off-roader ini teman-teman. Kalau Anda ingin memiliki mobil ini, lakukan SPK untuk hari ini. Dan teman-teman yang sedang menonton di Bali atau di luar Bali bisa memesan di Suzuki Indo Bali Trada, cabang Teguh Umar dan Pasar Bali bersama Beli Tumon ya. Oke. Teman-teman bisa mencari dari mobil yang mini, ada juga dari mobil MPV, SUV juga ada teman-teman. Ada dari mobil Suzuki Espresso, R3, XL7, Grand Vitara, Hybrid, R3 Hybrid ada bro ya? Iya, ada. Hybrid. Bisa langsung, nanti nomornya di sini ya teman-teman. Nah, Anda bisa menghubungi sales konsultan Beli Tumon. Ya, betul sekali. Lanjut lagi, untuk setirnya ini kita merasakan kenyamanan yang benar-benar Suzuki itu memberikannya luar biasa. Apalagi setirnya ini sangat enteng sekali. Ini kalau bisa dibilang radius putarnya ini cukup luas ya. Apalagi dengan wheelbase mobil ini yang ditambahkan sekitar 340 mm wheelbase-nya. Mobil ini dirasa ini berat, tetapi mobil ini tetap ringan. Tapi lain hal kemudian dari mobil Suzuki Jimny 3 pintu itu memang cukup ringan, tapi mobil ini tidak ada sama sekali bobot beratnya. Ini juga sama dengan Jimny 3 pintu, tapi beda-beda tipis ya. Untuk dari segi pandangan, kita bisa melihat dari kap mesinnya ya. Ini kacanya cukup ya sesuai dengan karakter mobil adventure atau off-roader. Untuk dari mesinnya sendiri ini dia sudah injeksi teman-teman. Sudah injeksi, kemudian dia ini basis mesinnya hampir sama. Yang saya rasakan menurut opini saya itu mesinnya sama dengan Suzuki R3. Hanya saja dia memiliki karakter dari mobil off-roader. Kalau R3 kan itu dia memiliki mesin karakternya itu ya memang R3. Kalau ini basis dari mesin Jimny.
Oke, well, inilah mobil Jimny 5 pintu yang sudah berevolusi ya teman-teman. Ini sangat benar-benar mengejutkan untuk di dunia otomotif saat ini. Untuk para calon konsumen, dia apakah sejatinya hanya memikirkan dari fitur-fitur mobil tersebut atau menggunakan mobil ini untuk keperluan dari para calon konsumen itu sendiri. Nah, untuk saya pribadi mengenai mobil ini sangat cocok untuk sejatinya sendiri, dan mobil ini memiliki karakter yang sangat kuat, ketangguhan yang sangat benar-benar pas, dan kalau soal kenyamanan, mobil ini menjadi pilihan jawabannya dari penggemar off-roader atau adventure. Oke, itu aja teman-teman dari review mobil Suzuki Jimny 5 pintu hari ini. Bagaimana untuk teman-teman, apakah tertarik memiliki dari mobil ini? Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video hari ini. Teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen, share untuk teman-teman bisa mendapatkan notifikasi berikutnya. Anda perlu mencentang atau mengklik tombol loncengnya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video hari ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.